Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama channel Kang Heru. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar membaca surat An-Nas beserta penjelasan tajwidnya. Baik sahabat semuanya, kita mulai pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Baik, kita awali dengan pembacaan ta'udz dan juga basmalah bersama-sama, yang dilanjutkan dengan membacakan ayat per ayat yang juga kita jelaskan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, pada ayat pertama ini ada beberapa kalimat yang harus kita buka tajwidnya. Yang pertama adalah Qul, ya. Cara membacanya adalah Qul. Jangan sampai kita membaca Qul ataupun Qul, ya. Kemudian pada kalimat yang kedua, A'udzu. Di sini ada dua huruf yang berbeda, yaitu huruf alif atau hamzah dan juga huruf ain. Jangan sampai kita tertukar cara membacanya. Jangan sampai au ataupun au, ya, tetapi kita baca au au. Kemudian pada lafaz u itu ada hukum mad tabi'i atau mad asli, dibacanya dua harokat atau dua ketukan. Au, ya, au, jadi dua ketukan. Zu, nah zu ini adalah huruf zal besar, jangan du tapi zu. Kemudian birobbi, birobbi. Nah, pada lafaz robbi, ya, itu bertasydid, ya. Maka cara pembacanya harus ditekan. Robbi, robbi. Jadi seolah-olah huruf ba itu ada dua. Yang pertama disukun sehingga huruf ro kemudian masuk ke huruf ba. Birobbi, birobbin nas. Nah, bin nas, dalam bin nas itu ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum alif lam syamsiah, ya. Dibacanya dimasukkan langsung ke huruf yang bertasydid atau huruf syamsiah tanpa membaca huruf alif lamnya. Jadi dibaca birobbin nas. Ini ada alif lam, jangan sampai terbaca alif lamnya, tapi langsung dimasukkan kepada huruf yang di depannya yang bertasydid, yaitu huruf nun. Birobbin nas, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Bin nas. Selain alif lam syamsiah, juga ada hukum yang lain, yaitu adalah gunna. Apakah itu gunna? Yaitu artinya dengung atau ditahan dua harokat. Bin nas, bin nas, ya, didengungkan dan juga ditahan. Bin nas. Nah, kemudian ada kata nas. Nah, kemudian itu diwakofkan. Ketika diwakofkan, maka ini disebut dengan hukum mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah mad yang dibaca panjang ketika ada huruf mad tabi'i di akhir kalimat yang diwakofkan. Cara membacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, ataupun boleh 6. Itu terserah kalian, terserah napas kalian, ya. Jadi birobbin nas, boleh 2 atau boleh 4. Birobbin nas, 4 harkat atau 4 ketuk.
Kita lanjutkan pada ayat yang kedua, yaitu malikin nas. Nah, pada kalimat malikin nas, ada kata malikin nas. Nah, jangan sampai ada yang dipanjangkan ini ya. Kadang kita suka tertukar dengan surat yang lain, dengan surat Al-Fatihah misalkan ya. Kalau di surat Al-Fatihah ada kalimat maliki yaumiddin, ma-nya dipanjangkan. Kalau yang ini tidak ya, tidak ada huruf ataupun hukum tajwid dari mad tabi'i ya, semuanya dipendekkan. Malikin nas. Nah, yang ada adalah malikin nas, yaitu dua hukum lagi di lapad kinnas, yaitu ada alif lam syamsiah dan juga ada gunnah. Jadi alif lamnya tidak terbaca tetapi langsung dimasukkan ke dalam huruf depannya yang bertasydid, yaitu huruf nun, dan juga digunakan atau ditekan dan didengungkan sebanyak 2 harokat. Malikin nas, dan ini wakof lagi mad tabi'i di akhir kalimat, maka cara membacanya adalah dipanjangkan sebanyak 2, 4 atau 6 harokat. Malikin nas. Kemudian di ayat yang ketiga, yaitu ilahin nas ya. Nah, di lapad ila, nah lapad la ini harus dipanjangkan sebanyak 2 harokat, disebut dengan mad tabi'i atau mad asli, karena ada harokat fathah yang berdiri ya. Kalau biasa kan fathah tidak berdiri, sekarang berdiri, maka itu disebut mad tabi'i dan harus dibaca panjang 2 harokat. Ilahin nas, sama yang selanjutnya hinnas, itu adalah alif lam syamsiah dan juga gunnah, maka harus jangan terbaca alif lamnya tetapi dimasukkan langsung ke dalam huruf nun karena ada tasydid, kemudian ditekan dan didengungkan 2 harokat. Ilahin nas, dan nasnya itu sama mad arid li sukun karena ada mad tabi'i di akhir kalimat. Mana mad tabi'inya? Yaitu huruf alif yang disukun kemudian diakhiri dengan wakof di akhir kalimat ini. Kemudian pada ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Nah, pada ayat keempat ini yang pertama ada kata min syarri. Ada nun mati bertemu dengan huruf shin, maka itu disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu artinya adalah samar ya. Jadi membacanya harus disamarkan. Min syarri ketika nun mati bertemu dengan huruf shin ya. Kemudian syarri, nah ini juga sama, ada tasydid, maka lapad syarri itu harus ditekan ya. Syarri, min syarri ya. Syarril waswasi, syarril itu ada alif lam. Nah, kalau ini adalah disebut dengan alif lam komariah. Artinya lamnya itu terbaca ya. Alif lamnya terbaca dengan jelas. Min syarril waswasi. Nah, kemudian waswasi, lapad wa ini disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena ada huruf alif mati atau sukun setelah harokat fathah. Waswasil, nah lapad sil ini juga ada alif lam, yaitu alif lam komariah, artinya alif lamnya dibaca jelas. Waswasil khonnas, nah lapad khon itu ada nun tasydid disebut dengan gunnah ya, artinya ditekan dan didengungkan sebanyak 2 harokat. Khonnas, dan lapad nas ini ada mad tabi'i di akhir kalimat atau wakof, maka disebut mad arid li sukun.
Cara membacanya boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 ataupun 6 harokat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ada lafaz alladzi. Nah, itu ada alif lam, yaitu alif lam syamsiah ya. Itu seolah-olah alif lamnya ada 2 ya. Jadi alif lam yang pertama tidak terbaca tetapi langsung dimasukkan kepada lam yang kedua. Alladzi. Jadi yang membedakan antara alif lam syamsiah dengan qamariyah adalah tasydid. Ketika ada tasydid berarti itu adalah alif lam syamsiah. Alladzi. Nah, lafaz dzi ini juga dibaca panjang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena ada huruf ya disukun atau dimati setelah harokat kasroh, maka cara membacanya harus dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya yuwaswisu fi. Nah, lafaz fi juga ini adalah disebut mad tabi'i. Kenapa? Ada huruf ya mati setelah harokat kasroh, harus dipanjangkan 2 harokat. Suduri. Nah, lafaz du juga sama, ini harus dipanjangkan 2 harokat yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena ada huruf waw disukun setelah harokat dhamma. Sudurin nas. Rinnas itu ada 2 hukum lagi. Yang pertama adalah alif lam syamsiah dan yang kedua adalah gunnah ya. Huruf alif lam syamsiah ini alif lamnya tidak dibaca tetapi langsung dimasukkan ke dalam huruf yang di depannya, yaitu huruf nun. Kemudian ada tasydid, digunnahkan atau ditekan kemudian didengungkan 2 harokat. Sudurin nas. Dan ada mad tabi'i lagi di akhir kalimat, yaitu ini disebut dengan mad arid lis sukun. Cara membacanya adalah dipanjangkan sebanyak 2, 4 atau 6 harokat. Kecuali kalau kita seandainya tidak diwakofkan atau diwasol dilanjutkan, maka hukumnya ini jadi berubah ya. Yang ini juga sama, baik ayat pertama, ayat kedua ataupun ayat selanjutnya. Ketika mau dilanjutkan tidak diwakofkan, maka berubah tajwidnya menjadi mad tabi'i. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, jadi ketika diwasol tidak diberhentikan, tidak diwakofkan, maka tajwid ini berubah menjadi hukum mad tabi'i. Kemudian kita lanjut pada ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Ya. Pada ayat ke-6 ini minal, nah di situ ada alif lam, ini disebut dengan alif lam qamariyah karena alif lamnya terbaca dengan jelas dan dimati ya, tidak ada tasydid. Minal jinnati. Nah, nun ditasydid maka itu disebut dengan gunnah, yaitu ditekan dan juga didengungkan 2 harokat. Jinnati wannas. Dan wan ini juga ada 2 hukum, yaitu alif lam syamsiah dan juga ada gunnah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena alif lamnya tidak terbaca tetapi langsung dimasukkan ke dalam huruf yang di depannya, yaitu huruf nun. Dan juga nun ini ditasydid maka disebut dengan gunnah, yaitu ditekan dan juga didengungkan 2 harokat. Wan nas. Dan nas ini adalah hukum mad arid lis sukun karena ada mad tabi'i di akhir kalimat. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan materi tentang surat An-Nas dan tajwidnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan nyalakan tombolnya. Kemudian komentar dan share video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.